Ibu sekalian, peserta talk show. Yang sempat memonitor kegiatan kita pada pagi hari ini di mana saja berada. Sekali lagi kita akan melaksanakan talk show tentang penguatan surveillance dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pada pagi hari ini adalah Ibu Andi Anggraini Rahman, SKM MKes, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bombangan. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain atau partisipan yang lain, ini ada sekedar informasi memang bahwa saat ini jumlah warga yang positif 19 negara ini cukup besar dan terus masih meningkat. Dan memang ada beberapa khususnya seperti di Kota Kendari ini tempat perawatan juga. Informasi yang tersedia adalah bahwa sudah sebagian besar ya ini kita tidak harapkan akan terjadi di terus-menerus ya. Karena itu memang untuk mencegah bagaimana ya protokol kesehatan yang saat ini masih kita jalankan yaitu memakai masker dan tangan, mengatur jarak, terus kita gaungkan. Kami di Lentera Sutra sudah bekerja sama dengan BPD dalam hal ini untuk sebagai penanggulangan COVID-19 juga terus berkampanye, terus menyampaikan informasi terkait masalah protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 yakni 3M. Inilah salah satu cara memang untuk kita bisa mencegah laju pandemi ini dengan cara memakai masker. Memang kalau kita yang dulunya tidak biasa memakai masker, sekarang ini kita diwajibkan memakai masker ke tempat manapun kita berada, ya. Apalagi bagi mereka yang punya riwayat penyakit yang ada. Demikian juga untuk kebiasaan mencuci tangan. Biasa memang kita ini ada semacam sindiran juga ya sih yang muncul bagi kita semua bahwa kita sering disuruh cuci tangan tapi tidak disuruh makan. Biasanya kan dulu kan kalau mau makan cuci tangan dulu kan. Sekarang kita disuruh cuci tangan ya sebelum after juga. Sehingga ini juga salah satu cara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, yang utama memang ini adalah dan mungkin juga kejadiannya bukan hanya di Kota Kendari atau di kota-kota lain, tapi mungkin di Bombana juga mungkin pasti akan terjadi. Nah, ini soal pengaturan jarak, ya, karena saat ini setelah new normal diberlakukan, kemudian dilonggarkanlah aktivitas masyarakat. Nah, ini memunculkan kluster-kluster baru. Kluster pernikahan. Nah, ini kan juga yang cukup membuat banyak penyebaran COVID-19 di daerah tersebut. Ya, aparat juga secara tegas kadang-kadang ya memberitahu dan menyarankan supaya kegiatan-kegiatan yang bersifat massal itu diatur sedemikian rupa, mulai memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan, bahkan secara bergantian juga para pengunjung harus hadir, tidak berkumpul, termasuk juga penyediaan makan dan minum. Nah, ini kan juga salah satu cara untuk kita mencegah penyebaran COVID-19 di negara, khususnya di Kabupaten Bombangan. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia,
kita mulai saja talkshow kita pada pagi hari ini. Mungkin karena ini ada kesibukan juga nanti dari Ibu, ya, memanfaatkan waktu, ya, supaya nanti talkshow kita yang berjalan dengan baik. Ibu, waktunya sampai jam berapa, Bu? Ada kesibukan lain? Bisa sampai jam 10 ya? Jam berapa, Bu? Ya? 11 ya? Atau jam berapa ya? Oh, setengah 11 aja. Jam waktu kita bersama Ibu Andi ini adalah jam setengah 11 atau kurang lebih itu hanya 1 jam. Ini sebentar ada tanya jawab, waktunya sangat terbatas. Jadi nanti kita akan bisa mendengarkan di awal dulu dari beliau bagaimana tentang soal penguatan surveillance dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Baik. Pak Milwan, share screen-nya diaktifkan. Share screen untuk materi. Oh ya, nanti Anto. Halo. Sudah bisa Bu, diaktifkan itu Bu. Sudah? Belum bisa Pak. Share screen-nya belum bisa. Oh ya, oke, bisa dicoba Bu. Oke, bisa Pak. Oh ya, siap. Baik, kita mulai talkshow kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Rabu 25 November 2020 Lentera Sutra menyelenggarakan talkshow tentang penguatan surveillance dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bona dengan menghadirkan narasumber Ibu Andi Ira Anggreni Rahman SKM MTes. Beliau sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bona. Nah, dalam rangka inilah kami bersama-sama dengan beberapa lembaga lain seluruh Indonesia dan kebetulan Lentera Sutra mendapat kepercayaan dari Satgas Nasional dalam rangka untuk new normal baru ini untuk menyampaikan informasi termasuk juga untuk menyampaikan beragam keterangan dalam rangka untuk pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bona. Dalam rangka itu pula kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa saat ini satu-satunya cara yang disampaikan dalam rangka pencegahan ini yakni tetap patuh pada protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, tangan, dan menjaga jarak pada tempat-tempat yang memungkinkan. Baik, Bu Andi, pada kesempatan kali ini mungkin saya ingin menyampaikan sebagai bahan tambahan juga bahwa penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tenggara dan mungkin juga termasuk Kabupaten Bona saat ini tentu saja masih terus ada dan bahkan trennya terus meningkat. Nah, karena itu khusus di Kabupaten Bona mungkin Ibu bisa menjelaskan secara lebih jauh bagaimana hasil surveillance-nya ya, di Kabupaten Bona ini terhadap penyebaran sekaligus juga bagaimana penanganan COVID-19 atau pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Milwan sebagai host dalam acara talkshow pada pagi ini. Selamat bergabung untuk teman-teman dari
Puskesmas yang sempat menghadiri talkshow penguatan surveillance. Teman-teman dari tim surveillance kabupaten juga ada, saya lihat, berpartisipasi. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai materi dengan judul penguatan surveillance dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bombana. Halo. Anto. Halo, Anto. Halo, halo. Ya, Pak. Ya. Belum bisa jalan ya, Ibu. Share screen-nya belum jalan ya? Iya, belum jalan. Tapi coba diaktifkan kembali, Bu. Coba diaktifkan kembali, Bu. Saya sudah aktifkan ininya. Coba diaktifkan ulang share screen-nya, Bu. Ya, kita ada masalah sedikit ya. Ini masih masalah teknis yang masih diatur. Silakan dibagikan ulang share screen-nya, Bu. Wandi masih aktif ya? Mungkin pada saat materi sebentar, mungkin talkshow ini pada saat pemateri menyampaikan bahannya, nanti diaktifkan dulu semua ya. Ibu Andi kayaknya lagi keluar ya. Ya. Kita menunggu dulu Ibu Andi bagaimana, mungkin ada masalah di jaringan sana. Ya. Pada semua partisipan kita berharap menunggu sebentar ya. Ada sedikit gangguan, apakah gangguan jaringan atau hal lain yang mungkin sehingga Ibu Andi belum sempat masuk kembali ya di acara kita pada talkshow kali ini. Sebelumnya juga Pak Milwan, mungkin Ya. sembari kita menunggu dari Ibu Andi sebagai pemateri di kegiatan ini, ada baiknya juga mungkin kita perkenalkan profil dari Lentera Sultra, Pak, sebagai media terverifikasi yang kemudian mengadakan kegiatan ini. Selayang pandang mungkin karena mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak dari Bombana masih mereka-reka nih. Lentera Sultra ini seperti apa, Pak? Ya. Ini kita menunggu ya. Siap. Di sini ada mungkin Pak Adi. Masih ada Pak Adi? Pak Adi aktif. Di ujung sana ada Pak Nuryadi, ya. Bagian Direktur Orang Insan Media yang sempat monitor pada kita pada pagi hari ini. Nah, memang saat ini dari puluhan media di seluruh Indonesia, Lentera Sultra, salah satu media online yang ada di Sulawesi Tenggara, itu mendapat kepercayaan menjadi mitra
dari Satgas Nasional Pencegahan COVID-19, dalam hal ini diamanahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk tindak sebagai pelaksana dalam pencegahan COVID-19 di seluruh Indonesia. Nah, Lentera Sutra adalah sebuah media online yang berdiri sejak tahun 2017 yang lalu, dan saat ini sudah berusia kurang lebih 3 tahun. Nah, media online ini tentu saja ada beberapa media online yang ada di Sulawesi Tenggara, dan saat ini memang status Lentera Sutra ini adalah salah satu media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Nah, mungkin sebentar kalau ada pertanyaan, penyelenggara talkshow ini adalah siapa? Ini adalah penyelenggaranya adalah Lentera Sutra ya, bersama dengan Satgas Nasional Pencegahan COVID-19 dalam rangka untuk sosialisasi new normal baru, ya, new normal baru dalam rangka untuk mengkampanyekan 3M. Ya. Itu adalah memakai masker, jaga mencuci tangan, dan jaga jarak. Ini mungkin kampanye berikutnya mungkin akan ada lain lagi. Ya, itu ya gambaran singkatnya mengenai penyelenggara dari kegiatan talkshow kita pada Insya Allah mungkin hari ini ada 2 talkshow yang akan kita gelar. Kalau pagi ini bersama dengan Ibu Andi, ya, Kabid Pencegahan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, dan Insya Allah siang sebentar itu kita akan bersama-sama juga dengan Bapak Herianto Anungko SKM, beliau sebagai jubir percepatan pencegahan COVID-19 Bombana, ya. Dan mungkin insya Allah beliau akan kita mulai pada jam 14.00 jam 2. Ya. Insya Allah hari ini kita akan ada 2 talk show yang semua mengulas soal pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bombana. Nah, saat ini juga sudah hadir Pak Nuryadi, Direktur lenterasutra.com atau Direktur PT Kumparan Media. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Pak Adi. Halo. Pak Adi sudah aktif ya? Ini lagi proses, Pak. Sudah terkonek audionya. Oh. Sudah bisa didengar suaranya, Pak. Gimana Ibu Andi, sudah masuk ya beliau? Ibu Andi? Ibu Andi lagi keluar ya? Iya, Ibu Andi lagi keluar, Pak. Mungkin agak ada masalah jaringan kayaknya. Iya. Mana Pak Adi, sudah hadir? Halo? Oh, tidak ada suara ya? Apa dimatikan ya oleh host? Sudah diundang masuk semua ya? Anda sudah undang masuk semua ya? Sudah. Silakan Pak Adi. Halo, Pak Adi sudah dengar? Ini masih connecting audionya. Masih menunggu Ibu Andi ya. Mungkin ada masalah jaringan atau masalah lain yang mungkin
saat ini kita masih menunggu beliau kembali bergabung ya di talkshow kita pada pagi hari ini yang mengambil tema soal penguatan surveillance dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di rumah. Ya. Ibu sudah hadir ya? Ya, Ibu Andi sudah hadir. Ya. Alhamdulillah sudah hadir kembali. Dan kembali kita bersama dengan Ibu Andi yang akan menyampaikan materinya terkait masalah penguatan surveillance dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bandung. Memanfaatkan waktu yang sangat berbahagia ini, kepada Ibu kami persilakan. Bagaimana suaranya Pak? Sudah ini pula suaranya? Iya aman Pak suara. Ibu Andi sudah dengar ya? Iya. Oke, Pak. Ya. Ya. Halo? Ya, halo. Ya, Bu. Silakan Bu disampaikan materinya. Ya. Kita lanjut. Penguatan surveillance dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bombana. Sebelum kita masuk lebih khusus di Kabupaten Bombana, ada baiknya kita melihat situasi untuk pertama awal munculnya COVID-19 di dunia ini. Oke, pada tahun 2019 itu akhir tahun, WHO menetapkan COVID-19 sebagai kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Untuk di Indonesia sendiri itu muncul pada saat awal 2020. Indonesia melaporkan terdapat 2 kasus konfirmasi COVID-19 yaitu di daerah Depok. Kemudian tidak kelihatan. Kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan Kepres, Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini bukan cuma Indonesia, sudah ditetapkan juga oleh WHO sebagai penyakit pandemi untuk seluruh dunia. Halo, kedengaran? Kedengaran, Bu. Suaranya Jelas, Bu. kedengaran, Pak. Share screen Ya, sama untuk audionya di jelas Bu. Indonesia sendiri. Makasih. Untuk di Indonesia sendiri, data terupdate hingga tanggal 24 November 2020 itu, di Indonesia untuk kasus konfirmasi COVID-19 berjumlah 506.302 orang. Sedangkan untuk kasus sembuh sendiri 425.313. Kasus meninggal sebanyak 16.111 orang. Sedangkan untuk kasus aktif ini dalam hal ini yang masih dalam pengobatan atau masih isolasi mandiri yaitu terdiri dari 64.878 orang. Untuk Sulawesi Tenggara, data 24 November 2020, kasus konfirmasi terdiri dari 6.167. Ini terdiri dari kasus konfirmasi kumulatif dari 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Untuk kasus sembuh 4.769, kasus meninggal 96 orang, dan yang masih suspek ada 81 orang. Ini data sebaran, kalau untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, data sebaran sudah bisa kita lihat di websitenya, ada juga di
akun Facebook COVID-19 Sulawesi Tenggara. Di sini kita bisa lihat sebarannya. Untuk Kabupaten Bombana sendiri itu dia masuk zona risiko rendah. Dalam hal ini yang warna kuning. Jadi untuk Sulawesi Tenggara tidak ada kabupaten kota yang zona hijau. Sekarang semua sudah zona risiko rendah dan zona risiko sedang. Alhamdulillah kemarin untuk zona risiko tinggi seperti Kota Kendari sudah berubah jadi zona risiko sedang. Kita masuk di Kabupaten Bombana. Di sini bisa dilihat berdasarkan grafiknya perkembangan kontak erat. Dalam hal ini kontak erat dengan kasus konfirmasi yang dinyatakan positif berdasarkan hasil PCR-nya. Di sini bisa dilihat sebaran per kecamatan. Dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana, untuk kontak erat cuma terdapat di Poleang Timur, Kecamatan Poleang Timur. Karena kontak erat yang di kecamatan lain sudah dikeluarkan dari pemantauan. Jadi kontak erat kita yang masih dipantau atau diisolasi itu ada sekitar 12 orang yang merupakan kontak erat konfirmasi. Kemudian di sini kita bisa lihat perkembangan pasien positif COVID-19 per kecamatan hingga tanggal 24 November. Kita bisa lihat kasusnya. Untuk Bombana sendiri itu kumulatifnya ada sekitar 124 yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan PCR. Di sini bisa dilihat sebarannya per kecamatan. Yang tertinggi itu yaitu Masaloka, di mana merupakan kasus pertama untuk COVID-19 di Kabupaten Bombana memang di Kecamatan Masaloka Raya. Kemudian di sini perkembangan pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Dari 124 yang dinyatakan positif COVID, kita sudah sembuh sekitar 112 orang. Jadi alhamdulillah untuk persen kesembuhan Kabupaten Bombana cukup tinggi. Jadi sekitar 90% untuk kasus sembuhnya. Kemudian perkembangan pasien positif COVID yang meninggal. Di sini pasien COVID untuk Bombana yang meninggal ada 2 orang. Itu pun yang 2 orang ini memiliki komorbid penyakit penyerta yang memperburuk keadaannya sehingga tapi dia dikonfirmasi positif juga setelah diswab di rumah sakit pada saat perawatan dan diisolasi di Rumah Sakit Bahtera Mas dan Rumah Sakit Konawe Selatan yang merupakan pusat rujukan COVID untuk Kabupaten Bombana. Kemudian perkembangan pasien positif COVID-19 yang masih dirawat, kalau di Kabupaten Bombana berdasarkan pedoman revisi 5 penanggulangan COVID-19 untuk Indonesia, sekarang kita memiliki 10 pasien COVID yang sementara dirawat. 10 pasien COVID kita yang terkonfirmasi, ada yang sementara dirawat di Rumah Sakit Bahtera Mas, dan sebagian besar dia karantina mandiri di rumah. Tetapi tetap masih dalam pengawasan dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana, Dr. Wahyudi, dan dipantau perkembangannya setiap hari oleh tim surveillance puskesmas masing-masing wilayah kerja yang terdapat kasus konfirmasi positifnya. Kita masuk untuk gambaran umum sendiri, karena kita ada partisipan dari teman-teman surveillance sama teman-teman dari Lentera Sultra. Untuk secara umumnya, untuk COVID-19 sendiri, kita memiliki ada beberapa gejala yang memang untuk di Kabupaten Bombana sendiri, paling banyak kasus konfirmasi positif itu, kalau istilah lamanya OTG, orang tanpa gejala. Tapi berdasarkan revisi 5, OTG, ODP kan sudah berubah istilah. Jadi banyak masyarakat yang menganggap dia positif COVID, tetapi tidak sakit. Kenapa bisa COVID tapi tidak sakit? Ya ini dia. Karena 80% yang terkonfirmasi positif COVID itu pada umumnya gejala ringan atau sedang,
Bahkan ada yang tidak bergejala. Dia sehat-sehat saja tetapi ada virus dalam tubuhnya. Jadi cuma sekitar 15% gejala berat, 5% yang membutuhkan perawatan. Jadi di Bombana itu 90% dia umumnya tidak bergejala atau gejala ringan. Alhamdulillah, makanya kasus meninggal di Kabupaten Bombana cuma 2 yang memiliki gejala berat. Kemudian ini untuk kita tahu bersama gejala umum untuk COVID-19 sendiri itu demam, ispa ringan atau berat, orang tua dengan imunitas rendah, rentan dan terinfeksi. Proses penularan itu yang sama-sama kita tahu terjadi antara manusia melalui percikan saat batuk atau bersin droplet. Dia mirip dengan penularan penyakit TBC, yaitu melalui batuk, bersin, atau droplet. Kemudian masa inkubasinya rata-rata 5-6 hari dengan range waktu antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Kalau untuk Bombana sendiri, ada kasus konfirmasi positif kita, bahkan sampai 3 bulan, dia 4 kali di follow up PCR, dia masih positif. Makanya kemarin kita mengaplikasikan karantina atau isolasi mandiri itu bisa sampai 2 kali masa inkubasi. Karena banyak kasus yang lebih dari 2 minggu masih positif COVID-nya kalau sudah di PCR. Di sini untuk penegakan diagnosa sendiri PCR, yaitu pemeriksaan laboratorium, bisa melalui TCM dan viraloid. Pengobatannya belum ada vaksin dan obat yang spesifik untuk pengobatan COVID-19 ini. Tapi untuk di Kabupaten Bombana, alhamdulillah, pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID diberikan antivirus oleh dokter spesialis paru, walaupun dia tanpa gejala atau memiliki gejala ringan. Tetap diberikan terapi antivirus selama 5 hari. Untuk pencegahannya dilakukan di masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu dengan sosialisasi penyuluhan yang melibatkan beberapa OPD, termasuk kemarin sudah diberlakukan peraturan Bupati tentang penegakan disiplin untuk penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Bombana. Untuk faktor risikonya sendiri, COVID-19 sebenarnya banyak yang bilang dia seperti flu biasa. Makanya banyak orang kurang percaya adanya COVID, karena orang sehat tanpa gejala apapun, masa dia dibilang sakit. Ya begini faktor risikonya. Faktor risiko untuk COVID-19 yang sangat banyak dialami di Indonesia, terutamanya di Sulawesi Tenggara, termasuk Bombana, itu penyakit komorbidnya. Penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, PPOK, ginjal, dan lain sebagainya yang merupakan penyakit tidak menular. Jadi yang memiliki penyakit komorbid yang memperburuk keadaan pasien yang terkonfirmasi positif 19, sehingga bisa menyebabkan kematian. Seperti yang dialami dengan masyarakat kita yang 2 orang meninggal di Kabupaten Bombana akibat COVID-19. Salah satu faktor risiko juga merokok dan obesitas. Kemudian riwayat perjalanan dari daerah transmisi yang merupakan endemisitas COVID-19. Yang berikutnya yang keempat itu karena lanjut usia. Orang tua sangat rentan untuk terkena COVID-19. Untuk pencegahan dan pengobatan coronavirus itu belum ada vaksin dan obat spesifik yang untuk membuktikan untuk pengobatan COVID-19. Tetapi untuk Indonesia sendiri akan diadakan insya Allah vaksin massal tahun 2021. Kita sementara membuat microplanning untuk imunisasi massal COVID-19. Untuk sasaran utamanya itu umur 19 sampai 59 tahun.
tujuan kegiatan surveillance sendiri, baik di Dinas Kesehatan maupun di 22 kecamatan yang dilakukan oleh teman-teman surveillance puskesmas, yaitu memantau tren penularan COVID-19 pada tingkat nasional dan global. Jadi teman-teman di surveillance, tim surveillance puskesmas maupun di Dinkes itu memiliki pencatatan dan pelaporan baik secara manual maupun online. Jadi kita pelaporannya langsung ke pusat, yaitu di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian melakukan deteksi cepat pada wilayah tanpa transmisi virus dan monitoring kasus pada wilayah dengan transmisi virus termasuk pada populasi rentan. Jadi untuk di Kabupaten Bomana sendiri, kegiatan surveillance sudah berjalan sudah lama. Sejak sebelum ada COVID-19 ini, kegiatan surveillance itu sudah ada untuk penyakit-penyakit yang berpotensi KLB atau wabah. Kemudian tujuan berikutnya memberikan informasi epidemiologi untuk melakukan penilaian risiko tingkat nasional, regional, dan global. Kemudian memberikan informasi epidemiologi sebagai acuan kesiapsiagaan dan respon penanggulangan. Terakhir melakukan evaluasi terhadap dampak pandemi pada sistem pelayanan kesehatan dan sosial. Di sini pencegahan dan pengendaliannya tadi sudah dijelaskan, tapi secara singkatnya itu kegiatan surveillance tadi, di mana pada saat kita melakukan tracking kontak, ada pelaku perjalanan dari daerah transmisi lokal atau yang dari endemisitas COVID-19, dilakukan pemeriksaan diagnosis laboratorium, yaitu pengambilan swab naso, kemudian dilakukan manajemen klinis, melakukan pencegahan dan pengendalian penularan, komunikasi risiko, kemudian pelayanan kesehatan secara esensial. Ini melibatkan beberapa lintas sektor termasuk pemerintah tempat, desa dan halo. Ya Bu, dengaran Bu. Ya. Untuk secara nasional, strategi pengendalian untuk COVID-19 itu ada deteksi dini. Secara umum dilakukan itu pemeriksaan reaktif, dilakukan swab PCR. Kemudian dan trace tracking kontak, yaitu melakukan penyelidikan epidemiologi kasus dari kontak terhadap kasus konfirmasi negara, dilakukan pemeriksaan. Di sini untuk masyarakat sendiri yang gencar-gencarnya melakukan penyelesaian protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini dia proses protokol sendiri. Untuk yang lebih dikenal itu cuma pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi secara keseluruhan kita menuju ke adaptasi kebiasaan baru atau new normal itu banyak yang perlu dilakukan, yaitu merubah perilaku kita untuk menuju kebiasaan baru. Selain untuk pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, kita harus kelola stres, kelola komorbid, penyakit riwayat, tidur yang cukup, olahraga, sama perilaku-perilaku yang mendukung peningkatan imunitas kita. Ya, di sini berdasarkan revisi 5 pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia. Yang kemarin-kemarinnya sebelum revisi 5, revisi 4 itu istilah PDP, ODP, kontak erat, OTG sudah diubah di revisi 5. PDP dan ODP serta kontak erat diganti dengan orang tanpa gejala, diganti dengan istilah kontak erat. Konfirmasi tetap, konfirmasi bergejala positif COVID-19, dan konfirmasi yang tidak bergejala.
Halo? Ya Pak. Halo Bu, ya, kedengaran Bu? Halo? Ya, ya Bu, kedengaran Bu. Halo, Halo, halo. ya, Halo, halo, Kak Milwan. ya Bu, ya Bu, Masih kedengaran? kedengaran Bu, kedengaran Bu, kedengaran. Oh, Ya, lanjut Bu. ah, Ya, kita beralih ke DO, definisi operasional tentang istilah-istilah yang sudah diganti di revisi 5, yaitu kasus suspek, konfirmasi, dan kasus probable. Untuk teman-teman surveillance di Puskesmas mungkin sudah tidak asing lagi, karena pedoman ini sudah dikeluarkan sejak bulan Juli 2020. Jadi untuk kasus orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sedangkan kasus konfirmasi itu orang yang terinfeksi dengan hasil pemeriksaan swab PCR terkonfirmasi terinfeksi virus COVID-19. Sedangkan kasus probable yaitu kasus dengan gejala klinik COVID-19 tetapi belum ada hasil pemeriksaan laboratorium PCR yang keluar. Kontak erat sendiri yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Untuk di revisi 5 sudah tidak ada lagi konfirmasi positif yang tanpa gejala atau gejala ringan sudah tidak lagi dirawat seperti awal-awalnya COVID di Kabupaten Bomana yang dirawat di Rusunawa. Sekarang untuk kasus konfirmasi positif tanpa gejala atau gejala ringan, mereka diberlakukan untuk isolasi mandiri di rumah selama 10 hari yang tanpa gejala. Tetapi tetap dalam pemantauan dokter penanggung jawab, dalam hal ini dokter spesialis paru, di mana diberikan obat antivirus selama 5 hari. Jadi dokter spesialis paru akan merekomendasikan apakah pasiennya akan di follow up pemeriksaan PCR kembali atau tidak perlu lagi. Di sini untuk teman-teman Puskesmas sendiri, kalau untuk penemuan kasus di wilayah, memang untuk penemuan kasus di wilayah itu yang banyak ditemukan di Fasiankes. Dalam hal ini yang perlu dideteksi itu kasus yang berasal dari kunjungan pasien yang memiliki riwayat penyakit ILI. Jadi teman-teman Puskesmas dari tenaga kesehatan sudah tahu, sudah beberapa kali mengikuti webinar tentang COVID-19 ini. Jadi diharapkan juga kerjasama lintas sektor sehingga tenaga kesehatan kita tidak sendiri dalam hal penanggulangan COVID-19 di wilayah kerja mereka masing-masing. Di sini dilihat dari bagannya ringkasan manajemen klinis berdasarkan kriteria kasus yang tadi sudah dipaparkan, yang konfirmasi yang tidak bergejala, yang gejala ringan, dan yang sakit. Di mana yang tidak bergejala itu isolasi mandiri di rumah sampai 10 hari, yang bergejala ringan isolasi mandiri 10 hari ditambah 3 hari. Sedangkan yang konfirmasi sakit berat, dia wajib dirawat di rumah sakit rujukan. Dalam hal ini rujukannya Rumah Sakit Konawe Selatan dan Rumah Sakit Bahtera Mas di Kendari. Ini teman-teman surveillance yang setiap hari mungkin hampir dilakukan jika ada kasus COVID-19, yaitu PE, penyelidikan epidemiologi. Penyelidikan epidemiologi dilakukan kapan? Dilakukan pada saat ada kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui karakteristik epidemiologi, riwayat penyakit, dari mana perjalanannya, ketemu sama siapa, intinya kontak eratnya sama siapa, sehingga didapatkan penyakit COVID-19. Mengidentifikasi faktor risiko seperti penyakit komorbid yang ada, mengidentifikasi kasus tambahan, mengidentifikasi kontak erat, serta memberikan rekomendasi upaya penanggulangannya.
Di sini pelacakan kontak. Mengapa perlu pelacakan kontak dilakukan jika ada kasus konfirmasi positif COVID-19? Karena di antara kontak orang lebih dari 2 orang, bisa saja dia akan kontak ke masyarakat yang lain, sehingga proses penularannya akan cepat dan yang tertular itu semakin banyak, sehingga perlunya pelacakan kontak untuk meminimalisir kejadian COVID-19 yang ada di masyarakat. Di sini tadi kunci utama dalam memutuskan rantai COVID-19 sendiri yang pelacakan kontak itu identifikasi kontak, pencatatan detail kontak, tindak lanjut kontak. Karena 80%, di atas 80% kasus baru yang teridentifikasi, kontak eratnya mulai dilakukan karantina dalam waktu kurang dari 72 jam setelah kasus baru dikonfirmasi. Jadi sekarang kontak erat untuk konfirmasi positif itu tidak harus di swab lagi, kecuali ada yang gejala menimbulkan gejala, dia perlu dideteksi dini. Jadi untuk kontak erat sendiri itu dia hanya karantina rumah sampai 14 hari. Ini alur pelacakan kontak erat yang teman-teman surveillance lakukan di lapangan, yaitu penyelidikan epidemiologinya dengan tetap memperhatikan APD yang dipakai untuk mencegah penularan terhadap kontak-kontak erat yang kita lakukan untuk penyelidikan epidemiologinya. Sini yang dilakukan isolasi mandiri untuk pasien konfirmasi COVID-19 sendiri itu tetap di rumah selama 14 hari, menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain. Jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari keluarga lain. Menggunakan masker tetap selama isolasi mandiri, melakukan pengukuran suhu tubuh harian dan observasi gejala klinis yang biasanya dilakukan oleh teman-teman surveillance yang dilakukan setiap hari atau kunjungan 3 kali seminggu dengan memakai APD lengkap tetap, dan hindari pemakaian bersama peralatan makan, peralatan mandi, dan spray. PHBS tetap terutama makan dengan gizi seimbang, sering cuci tangan pakai sabun. Berada di ruangan terbuka, berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, bahkan berolahraga. Kemudian pasien yang konfirmasi positif yang melakukan isolasi mandiri di rumah memiliki kontak telepon teman-teman puskesmas, tim surveillance, sehingga apabila menimbulkan gejala, mereka akan segera dibawa ke Fasiankes dan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Mungkin itu saja, terima kasih yang bisa saya sampaikan tentang penguatan surveillance yang sudah dilakukan di Kabupaten Bombana. Terima kasih Pak Milwan. Baik Bu, peserta talkshow pada pagi hari ini, tadi sudah penjelasan panjang lebar dari Ibu Andi Ira, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kabupaten Bombana. Nah, ada beberapa catatan mungkin Bu ya dari penjelasan ini, itu terkhusus masalah mungkin yang sekarang setelah kita mengkampanyekan IPN ini sebagai salah satu upaya kita untuk memutus mata rantai COVID-19. Sekarang ini memang ada lagi namanya 3T ya. Dan mungkin tanyakan bahwa 3T ini tentu saja adalah terkait dengan pemeriksaan, kemudian tracing ya, testing, pemeriksaan, tracing, pelacakan, dan treatment. Ini adalah pengobatannya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke 3T ini Bu ya, ini bagaimana sih setelah Ibu sebagai surveillance yang membawa surveillance ini ya untuk pencegahan dan pengendalian ini, itu perilaku masyarakat kita dengan 3M tadi, itu kondisinya di lapangan bagaimana kira-kira setelah kampanye sudah berapa bulan? Nah, bagaimana dengan new normal baru, Ibu lihat sendiri hasil pemantauan di masyarakat terkait dengan 3M tadi ini? Halo? Ya Bu, ya. Ya, Pak Milwan. Bagaimana?
Nah, Bisa bagaimana diulangi penerapan Pak 3M? Milwan? Putus. Ya, Bisa halo? diulangi putus-putus suaranya Pak Milwan. Oh ya, halo. Ya, Ya, halo. ya. Jadi mungkin setelah 3M tadi mungkin kita sudah mulai ya. Sekarang mungkin pemerintah mulai kembali ke 3T, Bu ya. 3T, ya tadi itu saya bilang testing, tracing, dan treatment. Nah, tapi sebelum kita ke 3T tadi ini, kita mungkin melihat dulu ke belakang ini soal penerapan 3M tadi. Ya, 3M yang memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, mungkin dari tim Dinas Kesehatan dari Kabupaten Buma, khusus pencegahan dan pengendalian ini, bagaimana sih melihat respon masyarakat terhadap program 3M ini yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya di Kabupaten Boma, Bu? Ya, makasih Pak Milwan. Untuk masyarakat sendiri di Kabupaten Bombana, memang sebelum terbitnya peraturan Bupati tentang penegakan hukum disiplin protokol kesehatan tentang COVID-19, yaitu yang memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, sama menjaga jarak, memang teman-teman dari Dinas Kesehatan, khususnya promosi kesehatan dan tim surveillance yang bekerjasama dengan Satpol PP sudah melakukan sosialisasi di tempat-tempat umum, terutama di masyarakat. Tetapi memang sekali lagi memang untuk merubah perilaku kebiasaan lama ke menuju new normal itu sangat sulit, apalagi perilaku masyarakat kita yang memang notabene belum terlalu paham tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bombana. Kalau saya melihatnya masyarakat kita memakai masker memang sudah sebagian besar memakai masker. Cuma untuk mencuci tangan dan menjaga jarak itu susah. Karena contohnya di tempat-tempat umum. Di tempat-tempat umum sebagian besar sudah ada yang tersedia untuk tempat cuci tangan. Tapi di tempat umum terbuka belum ada tersedia sarana prasarana untuk mendukung protokol kesehatan itu. Kemudian untuk menjaga jarak. Untuk menjaga jarak sendiri kita tidak jangankan masyarakat, kita saja yang notabene tenaga kesehatan untuk menjaga jarak dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, mungkin masih banyak melanggar. Karena menjaga jarak itu kita memang bisa prediksikan kita jaga jarak 1 meter, tapi untuk melakukan mengaplikasikannya itu memang susah. Tapi walaupun susah, tetap kita harus membiasakan diri karena memang kita harus menjadi contoh masyarakat. Bagaimana masyarakat mau patuh protokol kesehatan kalau kita sendiri tenaga kesehatan dan pemerintah yang tidak mematuhinya. Tapi memang kalau untuk di masyarakat memakai masker memang sudah ada, tapi sebagian besar memakai maskernya di dagu. Jadi mungkin itu yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana protokol kesehatan terutama yang 3M yang sederhana saja untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 bisa diaplikasikan oleh masyarakat dan bisa bersama-sama pemerintah untuk pengendalian COVID-19 khususnya di Kabupaten Bombana. Tapi mungkin untuk sosialisasi dan penyuluhan harus terus secara rutin dilakukan. Jangan cuma tenaga kesehatan atau bagian penegak hukum disiplin, tetapi pemerintah daerah setempat, ibu-ibu PKK juga mungkin bisa membantu dalam hal menggerakkan, memberdayakan masyarakat dalam hal mendukung protokol kesehatan yang ada di Kabupaten Bombana. Mungkin itu Pak Milwan. Ini terkait dengan pencegahan dan pengendalian, ya, pengendalian COVID-19 khususnya di Kabupaten Bombana. Tentu saja ini kan merubah perilaku baik itu masyarakat maupun pihak-pihak lain yang mungkin berkepentingan. Ini kan juga kadang-kadang juga memang sangat sesuai dengan hal yang kita harapkan misalnya ya. Nah, contohnya misalnya pengguna masker tadi menurut Ibu bahwa sebagian bukan memakai masker di hidung, menutup mulut dan hidung, tapi menutup dagunya, kan? Bahkan menutup kepalanya. Nah, saya terus kepada soal ini mungkin Bu terkait soal masker ini ya. Nah, kalau kita lihat beberapa contoh atau beberapa hal yang disampaikan terkait penggunaan masker ini. Nah, ini kan ada dua masyarakat menggunakan masker. Ada yang masker yang sudah sesuai dengan standar yang bisa kita beli di apotek atau di tempat-tempat lain, dan ada juga masker kain kan gitu. Nah, ini dari sisi pencegahannya, dari sisi kesehatannya, kira-kira
masker mana kira-kira sih yang dan masa penggunaannya apakah 24 jam atau ada jangka waktunya. Nah ini juga kan walaupun menggunakan masker tapi maskernya mungkin jarang dicuci, ya, mungkin 5 hari baru dicuci dipakai terus. Nah ini juga menjadi masalah juga. Dan mungkin ini tidak menjadi bagian yang sangat untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Mamang. Silakan bagaimana kondisi soal masker ini? Kalau untuk secara nasional sebenarnya untuk masker yang direkomendasikan terhadap pencegahan penularan COVID-19 itu masker kain untuk masyarakat, masker bedah, sama masker N95. Jadi untuk masker kain sendiri, masker kain sendiri bisa dipakai selama 6 jam. Halo? Ya, halo. Iya. Ya. Masker kain, rekomendasi untuk masker yang dibutuhkan untuk pengendalian pencegahan penularan COVID-19 sebenarnya itu secara nasional itu ada 3. Masker kain yang biasa digunakan oleh masyarakat, masker bedah, dan masker untuk tenaga kesehatan yaitu masker N95. Halo? Ya Bu, ya lanjut Bu. Ya. Jadi kalau masker kain untuk masyarakat biasanya masyarakat habis make cuci. Jadi untuk pemakaian masker sendiri sebenarnya 6 jam itu sudah maksimal harus diganti. Jadi untuk pemakaian masker di atas 6 jam memang sudah tidak direkomendasikan, memang harus diganti dulu, baru dipakai yang baru lagi. Karena proses penularan untuk COVID-19 memang pemakaian masker itu prioritas utama untuk pencegahan dan pengendalian penyakit selain mencuci tangan pakai sabun dan jaga jarak. Karena penularannya melalui droplet atau percikan batuk atau bersin. Ya, memang ini kita dalam rangka new normal baru, ya, dalam rangka kebiasaan baru kita. Memang walaupun ada kebiasaan baru dan pemerintah juga sudah mengkampanyekan soal penggunaan masker, tapi memang dalam prakteknya penggunaan masker kita ini kan ada yang tidak sesuai dengan standar maupun cara pemakaiannya. Saya kira mungkin ini yang penting dilakukan oleh semua kita, khususnya masyarakat dalam rangka pencegahan COVID-19. Nah, ini yang kedua ini Bu, ini yang menjadi mungkin masalah besar juga saya kira semua daerah ada, termasuk juga mungkin di Bombana, itu terkait dengan pengaturan jarak. Kan? Nah, ini banyak menimbulkan klaster-klaster baru. Ya? Klaster baru misalnya klaster perkawinan, ada klaster di kedukaan, dan mungkin juga di tempat umum seperti pasar dan lain sebagainya. Nah ini juga mungkin saya kira hal yang menjadi perhatian kita, bahwa gimana sih Bu untuk pencegahannya juga di tempat-tempat tersebut, karena kita tidak tahu bahwa ini juga bisa menimbulkan klaster baru, ya, yang bisa menyebabkan penyebaran COVID-19 makin besar, khususnya di Kabupaten Bombana. Ya, iya, ini tadi yang memang sangat tidak bisa dikontrol itu jaga jarak. Untuk menjaga jarak, kalau di tempat-tempat umum yang indoor kayak di bank sama ruangan-ruangan pelayanan publik di ruangan-ruangan sudah bisa diatur jaraknya dengan menjaga atau mengatur setting tempat duduk. Kalau di pasar, tempat kedukaan ataupun di pesta itu yang sulit untuk dikontrol jaga jaraknya. Tapi untuk sebenarnya kalau untuk menjaga jarak sudah diatur sendiri di penegakan hukum disiplin protokol kesehatan. Seperti kalau pesta atau ada hajatan dan lain sebagainya, dia mendapatkan izin hajatan kalau dia menerapkan 3M tadi. Jadi untuk yang mengeluarkan atau memberikan izin sebenarnya harus melihat langsung, memonitoring langsung kegiatan tersebut sehingga bisa ditahu apakah ini memang dia sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan izin keramaian atau izin dilakukan hajatan. Kalau untuk di pasar sendiri itu yang sangat sulit. Jangankan menjaga jarak, memakai masker saja masih banyak yang tidak memakai masker. Tapi itu tadi merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seperti saya tenaga kesehatan dan pemerintah untuk tidak bosan-bosannya melakukan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat karena memang merubah perilaku itu sangat sulit. Jadi memang Pak untuk
jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun memang bukan kebiasaan atau perilaku kita yang memang biasa dilakukan. Jadi itu untuk menuju kebiasaan baru memang sangat sulit, tapi kita perlahan-lahan untuk mengubahnya dengan tetap melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Semoga masyarakat kita percaya dan yakin untuk pencegahan pengendalian COVID-19 bisa diefisienkan. Pertanyaan saya Bu yang kemudian adalah bahwa ini kan walaupun masyarakat sudah menerapkan 3M, tapi kan sebagian saja, mungkin termasuk juga di Bumpana, bahwa masih belum mengetahui persis bagaimana sih serangan COVID-19 ini Bu ya. Artinya bagaimana bahayanya sih COVID-19 ini. Mungkin sebagian masih belum paham bahwa virus ini pertama nyata adanya, dan kedua bahwa kalau sudah masuk ke tubuh kita, ini memang satu hal yang sangat berisiko, khususnya bagi mereka-mereka yang punya berisiko tinggi ya, sebagian tadi yang punya penyakit bawaan. Nah, artinya bahwa yang sehat membawa virus ini masuk ke rumah dan juga menulari dari mereka-mereka yang berisiko. Nah, kira-kira gimana Bu, maksudnya virus ini sekeras apa, maksudnya sebahaya mana COVID-19 ini ketika dia sudah menyerang seseorang? Ya. Makasih Pak Milwan. Seperti yang saya bilang tadi, memang COVID-19 hampir mirip dengan virus pada umumnya. Salah satunya kayak virus influenza. Cuma jenis virusnya memang yang beda. Jadi yang untuk terserang virus COVID-19 yang terkonfirmasi positif, yang tanpa gejala asimptomatik, memang mereka merasa sehat-sehat saja, tapi ada virus di tubuhnya. Tapi tetap mereka harus mendapatkan pengobatan atau terapi seperti pemberian antivirus. Karena sekarang ada ditemukan tanpa gejala, konfirmasi positif tanpa gejala, tapi tiba-tiba langsung sesak nafas. Jadi mungkin untuk kalau mau dibilang berisiko, memang dia sangat berisiko, apalagi untuk yang memiliki komorbid, penyakit-penyakit yang penyerta yang memang memperburuk keadaannya itu. Memang virus bisa menyembuhkan dirinya sendiri, cuma tergantung imunitas diri kita masing-masing. Apalagi kayak di Kabupaten Bombana ini, alhamdulillah masyarakatnya kuat-kuat, sehat-sehat, sehingga yang terkonfirmasi positif tanpa gejala memang sembuh, tapi mereka sembuh dengan terapi dokter. Memang kita ada perlakuan berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Kabupaten kota yang lain sekarang konfirmasi positifnya mereka isolasi sendiri saja tanpa diberikan terapi. Tapi kalau kita di Kabupaten Bombana, kita memberikan antivirus tetap walaupun tanpa gejala. Kita tidak bisa meyakinkan apakah itu setelah isolasi 14 hari tanpa diberikan terapi memang virusnya sudah tidak ada. Kita kan tidak bisa meyakinkan. Jadi kita bersama dokter spesialis paru tetap memberikan antivirus untuk mengurangi dampak apabila masih ada virus dalam tubuhnya. Kalau dibilang berisiko atau sangat berbahaya, dibilang berbahaya, ya berbahaya, dibilang tidak berbahaya bagi yang memang sehat atau memang imunitasnya tinggi. Tapi tidak ada satu jaminan pun orang bilang saya sehat, saya imunitasnya tinggi, karena banyak kasus sekarang orang tanpa gejala, orang sehat-sehat saja, tiba-tiba sesak nafas gara-gara konfirmasi COVID-19. Ya, baik, saya kira mungkin itu yang saya kira cukup banyak, bahwa pada intinya sebaiknya masyarakat dan kita semua tetap saat ini sesuai dengan anjuran pemerintah, kita senantiasa menerapkan 3M ini. Ini salah satu cara yang paling ampuh untuk kita mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, baik, masih ada waktu kita sekitar 5 menit. Siapa tahu ada dari teman-teman yang partisipan yang berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ibu Kabid pencegahan penyakit di Kabupaten Bombana. Waktu saya persilakan karena jam 10:30 sebentar ini kita akan berpisah karena Ibu mungkin ada kesibukan yang lain. Ada mungkin pertanyaan? Nah,
Baik, dari sisi yang lain juga, mungkin ini masih ada sedikit lagi saya ingin sampaikan mungkin sambil kita menunggu pertanyaan dari beberapa partisipan yang hadir pada kesempatan kali ini, bahwa memang COVID-19 ini itu sampai hari ini dia masih terus menunjukkan tren peningkatan. Ya. Mulai termasuk tadi data disampaikan bahwa kita masuk di daerah kuning, tapi kan istilahnya walaupun dia kuning, tapi mungkin ada beresiko, Bu ya. Tapi Ya, kemudian bahwa kita jangan lengah lah kan gitu. Nah, khususnya jadi saya kira mungkin ini saat ini masyarakat bahwa ini hanya mengandalkan tenaga kesehatan ya. Nah, tenaga kesehatan kita kan sudah banyak jadi korban. Jadi korban ikut dari bahwa ini menunjukkan bahwa COVID-19 ini menyerang siapa saja. Tidak mengenal status kan. Mau dia sehat, mau dia kurang sehat, mau dia sakit, mau dia pejabat. Nah, tentu saja lebih kalau misalnya menyerang tenaga kesehatan kita. Nah, kalau tenaga kesehatan yang sudah diserang, nah siapa yang mengobati kita? Nah mungkin ada pesan ini dari Ibu, kira-kira gimana Bu? Kira-kira untuk penerapan pencegahan dan dalam penularan COVID-19 khususnya di Kabupaten Bumana. Ya. Kembali lagi kesadaran diri masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Anjuran untuk memakai masker dari pemerintah tetap dilakukan. Teman-teman di wilayah kerja masing-masing 22 kecamatan tetap terus berkoordinasi dengan camat, desa, kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk tetap selalu memberi penyuluhan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sederhana saja, pencegahan pengendalian COVID-19, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kalau memang mencuci tangan, menjaga jarak belum bisa dioptimalisasi untuk pelaksanaannya, memakai masker saja dulu. Memakai masker itu salah satu pencegahan COVID-19 yang sangat ampuh, karena memang penularannya melalui droplet. Saya cuma bisa menyarankan kepada teman-teman 22 puskesmas yang tergabung dalam tim surveillance kesehatan, jangan bosan-bosan untuk melakukan tracking kontak, pencegahan penyakit melalui penyelidikan epidemiologi, koordinasi bersama teman-teman yang ada di desa kelurahan. Jika ada kasus atau terkonfirmasi positif, cepat melakukan konfirmasi dengan kami yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana. Kami dari tenaga kesehatan cuma mengharapkan dukungan dari pemerintah, desa, kelurahan, kecamatan untuk bersama-sama mensukseskan strategi pengendalian penanggulangan COVID-19 yang ada di Kabupaten Bombana. Semoga di Kabupaten Bombana tidak ada lagi penularan secara sporadis, sehingga kita dapat melakukan deteksi dini sedini mungkin untuk mencegah penularan yang lebih meluas. Jadi untuk screening deteksi dini tetap kita lakukan di Kabupaten Bombana, terutama teman-teman tenaga kesehatan yang terkonfirmasi memiliki perlakuan khusus. Mereka memang kalau sudah terkonfirmasi atau kontak erat wajib untuk diswab, karena mereka adalah pelayanan masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kesehatan yang ada di Kabupaten Bombana. Mungkin itu saja Pak Milwan. Baik, ya. Baik, terima kasih banyak Bu. Sebelum kita akhiri talk kita pada pagi hari ini sudah hadir Pak Nuryadi, Direktur PT Kumparan Insan Media, penerbit Lentera Sutalco. Mungkin Pak Adi ada waktu sebentar, mungkin bisa menyampaikan hal terkait dengan talk kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Adi. Ya, akan Pak Adi. Sudah di... Ya, suaranya. Halo. Halo Pak Adi. Anto. Ya Pak, Pak Adi lagi ditunggu ini Pak. Tidak ada masalah dengan audionya, hanya tinggal di akunnya Pak Adi sendiri. Belum terhubung ini.
Baik, bagaimana Pak Di? Sudah bisa? Mungkin anunya Pak Anto ya, screen ini sudah bisa dihilangkan mungkin. Ya, bagaimana Pak Di? Pak Di sudah masuk ya? Ini masih unmute dia punya ini. Halo. Ya, sebentar insya Allah talkshow kita pada pagi hari ini kita sudah di penghujung waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Andi Anggraini, Ibu Andi Anggraini sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit alias Kesehatan Kabupaten Bomana ini bisa memberikan inspirasi sekaligus juga pengetahuan bagi kita semua, khususnya teman-teman di petugas surveillance yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Bomana. Nah, kita berharap bahwa tugas pencegahan COVID-19 ini itu bukan menjadi tugas saja dinas kesehatan, khususnya teman-teman di lapangan, tetapi juga menjadi tugas bagi seluruh kita termasuk di media. Nah, kami juga hampir setiap hari mengkampanyekan soal bagaimana penerapan 3M ini di masyarakat. Bahkan semua unit usaha dan sebagainya, dan bahkan dengan ini walaupun ada kebijakan, walaupun ada semacam surat yang dikeluarkan oleh Pemda terkait dengan bagaimana pencegahan ini, tetapi kalau sikap masyarakat kita sendiri yang tidak menjaga diri, saya tidak akan bisa mencegah mulainya COVID-19. Kita punya harapan bahwa marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah kena dengan virus ini, tentunya akan sangat susah untuk kita beraktivitas khususnya. Tapi yang lebih utama bahwa kita pasti akan menulari keluarga dekat kita. Karena sudah banyak informasi yang kita dapat bahwa ada satu rumah, anak, ibu, dan suami itu sudah kena dan bahkan berujung kepada kematian. Sekali lagi bahwa memang COVID-19 ini nyata adanya, ya, nyata adanya, dan memang tidak terlihat sama sekali, ya, tapi ini adalah hal yang kita harus waspadai. Nah, cara yang kita ingin sampaikan bahwa mari kita selalu mengingat pesan ibu, ya, pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan. Karena pesan ibu lah, pasti kita akan selalu dengar. Kalau kita sering dengar pesan ibu dengan 3M yang tadi, insya Allah kita paling tidak bisa mencegah dan juga memutus mata rantai COVID-19 di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Bomana dan Kabupaten Bomana, insya Allah akan bebas, ya, bukan arti secara keseluruhan, tapi paling tidak bisa dipantau secara keseluruhan, ya, bagaimana kira-kira perkembangan COVID-19 dan insya Allah masyarakat Bomana bisa terhindar dari COVID-19. Terima kasih Bu Andi, ya, yang sudah beraktif di acara talkshow pada kesempatan kita kali ini. Dan sebelum berakhir, sekali lagi masih ada Pak Adi? Pak Adi masih ada? Halo? Ya, masih ada kedengaran, Pak? Ya, silakan. Ya, kedengaran ya? Pak Adi, ya, kedengaran. Ya, langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Andi Ira, Kepala Bidang Pencegahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bomana, yang sudah hadir di acara ini. Sebenarnya sebelum Andi Ira tampil, saya sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Sunandar untuk mengikuti acara kegiatan ini. Cuma persoalannya Kadis Kesehatan tidak sempat hadir karena ada acara di DPRD pembahasan APBD 2021. Terus yang kedua, acara ini juga mungkin sebenarnya dihadiri juga dengan oleh Ketua PPNI, juru bicara Satgas COVID, juru bicara Satgas Penanganan Percepatan COVID-19 Kabupaten Bomana Herianto. Tapi Herianto mungkin akan dijadwalkan pada jam kedua, tetapi Herianto sudah bergabung juga di acara pagi ini. Terima kasih banyak buat Pak Herianto. Mungkin momen Bapak akan tampil di jam kedua. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada para rekan-rekan surveillance dari 22 puskesmas di Kabupaten Bomana yang sudah hadir dalam acara ini. Penekanan saya begini,
acara talk show hari ini sebenarnya ini kerjasama antara Satgas COVID nasional, Satgas COVID-19 nasional dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Pusat, BNPB, di mana di Sulawesi Tenggara itu hanya 2 media yang diberi kepercayaan untuk mengkampanyekan perilaku perubahan hidup sehat di era pandemi COVID-19. Salah satu media itu adalah Lentera Sultra. Lentera Sultra ini mungkin media baru di Sulawesi Tenggara yang baru 3 tahun terbentuk, tetapi sudah diakui oleh negara karena sudah terdaftar di Dewan Pers. Dan syarat kerjasama kegiatan ini adalah media-media yang sudah terverifikasi, baik administrasi dan faktual di Dewan Pers. Program-program ini akan terus berlanjut sampai di bulan 12, dan mungkin saya harus fokus di Bomana karena selama ini kerja saya di Bomana. Setelah dari Dinas Kesehatan, mungkin pemateri selanjutnya mungkin saya akan kerjasama dengan, saya akan menghubungi dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Bahtera Mas, Rumah Sakit Umum Daerah Bomana. Sebenarnya hari ini juga beliau saya jadwalkan untuk mengikuti talk show ini, cuma karena persoalan beliau masih pulang dari Jakarta dan melakukan isolasi mandiri dan masih ada sesuatu dengan keluarganya, makanya tidak sempat untuk mengikuti kegiatan ini. Itu saja mungkin. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan pesan saya satu, kawan-kawan yang ikut acara hari ini mohon ditulis namanya, kita upayakan kita buatkan sertifikat elektronik kepada mereka yang hadir. Terima kasih banyak kepada Ibu Andi sekali lagi, Kepala Bidang Pencegahan, Pak Herianto, dan kawan-kawan yang dari Puskesmas, serta talk show pimpinan redaksi Miluan Lukman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingatkan kembali bahwa insya Allah sebentar pada pukul 14.00 kita akan lanjutkan talk show kita dengan menghadirkan narasumber Bapak Haryanto Anum STM selaku jubir pencegahan penanganan COVID-19 Kabupaten Bombana, yang insya Allah sebentar akan mengambil tema penanggulangan antisipasi COVID-19 di Kabupaten Bombana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Andi yang sudah berbuat jago. Terima kasih kepada semua surveillance yang ada di Kabupaten Bombana. Dan insya Allah talk show kita ini itu tidak hanya berada di sini, tapi akan dipublis di YouTube karena memang ini menjadi tanggung jawab kita. Jadi artinya bahwa Bombana sudah juga bisa mendunia, ya, khususnya dalam penanganan COVID-19. Oleh karena itu makin tentu saja ini menambah khasana bagi kita, khususnya masyarakat, dan khususnya pada tenaga kesehatan kita akan beri support. Kita akan support kepada tenaga kesehatan untuk selalu, supaya sehat-sehat selalu, supaya nanti kalau tenaga kesehatan sudah sehat, penanganan COVID-19 juga akan bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kami terima kasih. Saya Miluan Lukman SAG, tim redaksi Lentera Sultra.com, undur diri dan sampai jumpa pada pukul 14 pada talk show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.